Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menyajikan pembelajaran berbasis teks dengan topik teks persuasi. Nah, adapun kelompok 4 diantaranya saya sendiri, Rika Rahmadi Ismail, selanjutnya ada Sri Rezeki, Herisa, dan Jaya Mitra. Langsung saja kita ke videonya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang KD 3.114, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran teks persuasi yaitu mengajak, menyuruh, atau membujuk peserta didik melakukan sesuatu dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Baik, langsung saja kita ke contohnya. Contoh teks persuasi bertema kesehatan. 1. Penilaian isu. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tersehat. Yang kedua, argumentasi. Banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Hal ini membuktikan bahwa menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit, karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Yang ketiga itu ajakan. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral dalam bentuk tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Namun, sebaliknya apabila enggan mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Jadi penting untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Yang keempat yaitu penegasan kembali. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbangnya dengan olahraga yang teratur. Sekian, terima kasih. Nah, sesuai pemaparan yang diberikan oleh teman saya, Jaya Mitra, dapat kita simpulkan persuasif adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek yang baik dan meyakinkan. Dengan demikian, teks persuasi dapat diartikan sebagai teks yang berisi ajakan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu dengan alasan yang meyakinkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Rezeki. Kepada Sri Rezeki, saya persilahkan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama adalah menggunakan kalimat ajakan yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang dapat meyakinkan pembaca melalui data yang akurat. Yang ketiga, menggunakan tanda baca seru karena identik dengan kalimat perintah yang harus dilakukan oleh pembaca. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mudah diingat sehingga dapat menarik minat pembaca. Selanjutnya ada struktur teks persuasi akan dibahas oleh Herisa. Kepada Herisa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herisa dengan NIM 2003010082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks persuasi. Teks persuasi dapat diartikan sebagai teks yang berisi ajakan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu dengan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi adalah teks yang berisi pernyataan-pernyataan yang mendorong seseorang untuk melakukan keinginan penulis. Perlu diketahui bahwa teks persuasi memiliki fungsi seperti sebagai perintah dan bujukan untuk meyakinkan pembaca dengan adanya data akurat yang terdapat di dalamnya. Tidak hanya itu, teks persuasi juga dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada pembeli. Selanjutnya ada struktur teks persuasi. Melansir buku sekolah elektronik Kemendikbud Bahasa Indonesia kelas 8, teks persuasi disusun dengan menuliskan argumentasi berupa pendapat dari penulis. Selanjutnya, penulis dapat menyampaikan fakta dan ditutup dengan ajakan untuk melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya ada struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 macam. Selanjutnya ada struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada pengenalan isu, menyampaikan tentang isu atau topik yang dibahas di dalam teks.
Yang kedua, ada argumentasi pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Pada bagian ini disampaikan juga sejumlah fakta dan data yang memperkuat argumen penulis. Yang ketiga yaitu ajakan berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu, bisa dalam bentuk bersurat atau tersirat. Kemudian yang terakhir, penegasan kembali menegaskan atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, umumnya ditandai dengan penggunaan kata demikianlah dengan demikian. Oleh karena itu, Baik, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu teks persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan dan memiliki struktur teks yaitu ada pengenalan isu, argumentasi pendapat, ajakan berisi tentang dorongan, dan yang terakhir yaitu ada penegasan kembali, menegaskan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Demikianlah pemaparan teks persuasi yang kami berikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.